Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Septiawan dari kelas TI 4610 dengan NIM 1201223166. Pada kasus soal ini dikatakan bahwa Mary baru saja didiagnosis mengidap penyakit kanker, di mana penyakitnya itu stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, dia mempunyai tumor yang sangat ganas yang besar di daerah kandung kemih. Dan Mary akan menerima perawatan medis yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk meneruskan radiasi penion ke seluruh tubuh pasien, sehingga merusak masalah kanker dan kesehatan. Setiap sinar mengantarkan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk dibandingkan ke jaringan di dekat titik keluar. Penyebaran juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung pancaran sinar. Karena sel-sel tumor biasanya secara mikroskopis tersebar di antara sel-sel sehat. Dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel sehat. Pada desain masalah terapi radiasi, diberikan data healthy anatomy, critical tissues, tumor region, cancer of tumor. Nah, di mana pada bagian pertama critical tissues BIM 1-nya 0,3 dan BIM 2-nya 0,1 dengan minimize kurang lebih sama 7. Untuk tumor region BIM 1-nya 0,5, BIM 2-nya 0,5 sama dengan 6. Dan center of tumor BIM 1-nya 0,6, BIM 2-nya 0,4 dan minimize-nya lebih besar sama 6. Pada soal sebelumnya, data sebelumnya kita bisa membuat minimize nilai Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2, di mana pembatasnya kita bisa berikan pada daerah sini dapatnya di tabel sebelumnya dengan pembatas 0,3x1 ditambah 0,1x2 kecil sama 7. Untuk persamaan keduanya 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Untuk persamaan 3, 0,6x1 ditambah 0,4x2 besar sama 6, di mana x1, x2 harus lebih besar sama 0. Nah, bentuk standarnya itu kita bisa buat minimize-nya dengan nilai Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4. Dengan pembatas persamaan satunya 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Pada persamaan 1 diberikan x tambah 3 dikarenakan soalnya kecil sama 7, maka diberikan x3. Kemudian persamaan kedua 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Di sini tidak ada persamaan dikarenakan persamaan 2 sudah sama dengan 6. Persamaan 3 0,6x1 ditambah 0,4x2 kurang x4 besar sama 6. Dikarenakan besar sama, maka di daerah sini persamaan 3 diberikan nilai min x4, di mana nilai x1, x2, x3, dan x4 harus lebih besar sama 0. Kemudian nilai Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah
mx5 ditambah mx6. Di sini pembatas pertamanya 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Kemudian di pembatas 2 kita masukkan x5, di mana 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah x5 sama dengan 6. Dan persamaan ketiga, kita masukkan 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang x4 ditambah x6, di mana nilai x1, x2, x3, x4, x5, x6 harus bersama lebih dari 0. Untuk pada bagian ini, pada iterasi 1, kita substitusikan, ataupun maksudnya dimasukkan ke nilai ini, di mana 0, yang ini x1-nya 0,3 pada persamaan 1, x2-nya 0,1, x3-nya 1, x4-nya 0, x5-nya 0, x6-nya 0, dan persamaan 3 kita masukkan nilai x1-nya 0,5, x2-nya 0,5, x3-nya 0, x4-nya 0, x5-nya 1, x6-nya 0, dan nilai persamaan yang ketiga nilai x1-nya 0,6, x2-nya 0,4, x3-nya 0, x4-nya min 1, x5-nya 0, x6-nya 1. Kemudian nilai konstanta x1-nya sama dengan 7, diketahui pada persamaan sebelumnya, persamaan 2-nya konstantanya 6, persamaan 3 konstantanya 6. Kemudian kita mendapatkan nilai 0,4 dikurang 1,1 M dari perkalian antara 0 dikali N. Kita mendapatkannya dari 0,4 dikurang 0,m dikali 0,3, 0,5, 0,6, sehingga mendapatkan nilai 0,4 dikurang 1,1 M. Kemudian yang pada persamaan yang kedua ini, kita mendapatkan nilai zero-nya dari 0,5 dikurang 0,m dikali 0,1 dikali 0,5 dikali 0,4, sehingga mendapatkan 0,5 dikurang 0,9 M. Dan kita mendapatkan nilai Z ini dari nilai CB dikali dengan konstanta, di mana 0 kali 7, 0, M kali 6, 6M, M ditambah M kali 6, 6M. Kita mendapatkan nilai Z-nya sama dengan 12M. Kemudian kita cari baris kunci, di mana kita mendapatkan baris kolom yang ini dan baris yang ini, dikarenakan yang ini nilainya paling besar dan nilai konstanta yang ini paling kecil. Dikarenakan ini sudah menjadi baris kunci, kita menggunakan OBE dengan 0,6, kita jadikan ini nilainya 1, ininya 0, ini 0, dan ininya 0. Lebih jelasnya kita next slide. Ini pada persamaan yang sebelumnya baris kuncinya ini udah 1, ini udah 0, udah 0, udah 0. Kemudian pada baris C kita mendapatkan nilainya menggunakan perkalian sebelumnya, 0,5 dikurang 0 kali 0,1 M dikali 0,17, 0,4 dikali 0,67, sehingga mendapatkan 0,232 dikurang 0,17 M. Kemudian kita mencari baris kuncinya dengan nilai ini yang paling besar dan nilai konstanta paling kecil. Kemudian kita mendapatkan rasio 8 dan 1,2 didapatkan dari nilai 4 dibagi 0,5 rasionya 8, dan 1 dibagi 0,83 dapatnya 1,2, dan 10 dibagi minus 1,67 hasilnya minus, dikarenakan ini bukan rasio yang optimal. Untuk mencari iterasi ketiga, kita di sini iterasi kedua sudah mendapatkan baris kuncinya, di mana 0,83 harus kita harus carinya melalui OBE. Dengan 0,83 harus hasilnya harus 1, ini harus 0, 0, dan 0. Biar lebih jelas kita next slide. Nah, di sini sudah didapatkan ini 1, 0, 0, dan 0. Pada iterasi ketiga, kita mendapatkan bahwa hasil X1-nya 12, X2-nya 0,
dan nilai Z-nya adalah 4,8. Pada kesimpulan ini kita mendapatkan hasil bahwa nilai entry point untuk BIM 1 atau X1 adalah 12 kRAD dan untuk entry point BIM kedua atau X2 itu 0 kRAD. Jadi dosis yang diserap oleh tubuh yang sehat anatomi itu adalah 4,8 kRAD. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun penyampaian kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.